Aku posesif yang bukan toksik, yang cuma takut kehilangan kamu. Aku protektif yang bukan ngatur, yang ku tak mau jauh dari kamu. Asik. Awal karirnya itu dari kebetulan aku punya teman yang udah berkecimpung di dunia perorgan tunggalan. Dan ternyata setelah berjalannya waktu kamu kurang kuat. Operasi lagi. Operasi Itu jarak lagi. berapa? Jarak 3 tahun ya. 3 3 tahun tahun. Oke, 3 tahun operasi. Dinikmatin dulu hidungnya. Oh, oke. Nunggu Iya sampai kan? bosen dulu. Sampai bosan dulu dinikmatin dulu Oke. prosesnya. Baru gitu kan. setelah bosen tambah lagi. Habis berapa itu? Nah ini kebetulan mahal. Semahal apa? Ya kalau untuk dibilang mobil dapat kali ya. Oh, udah pernah direnovasi. Renovasi lagi. Renovasi lagi. Jadi Prosesnya semakin kita sering rombak itu hidung, semakin mahal biayanya. Ngupil bisa aja ngupil tuh. Bisa. pelan-pelan ya. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya, masih dengan Mas Rere di podcast Fix Mantap. Dan hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang viral kemarin di mana-mana. Ya, kita tanya langsung aja, siapakah dia? Halo, nama saya Rian Rayal. Gak kuku, au au. Halo Rian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya mau hadir di sini walaupun sibuk ya. Hari ini banyak jadwalnya padat. Kebetulan tadi habis kerja juga. Oh, kerja Project di mana? di Green Lake sih. Daerah sini ya, jadi deket ya. Dekat. Oh, oke. Kamu kerjanya apa sih? Nyanyi? Nyanyi. Oh, nyanyi apa? Aku genrenya tuh hipdut, hip Oh, dangdut. hip Iya, hipdut. hip hop dangdut. Oh gitu. Seperti apa sih hipdut itu? Kan kalau dangdut ya dangdut gitu. Iya, jadi hipdut itu perpaduan dari hip hop dan dangdut. Oh. Lebih ke zaman sekarang sih. Oh Jadi gitu. nggak pure bener-bener yang dangdut klasik. Oh, tapi ada Iya. unsur hip hopnya. Ada unsur hip hopnya, Oh tapi ada gitu. dangdutnya juga. Oh, jadi lebih disatuin hipdut. hipdut. Jadi lebih masuk ke kalangan anak muda kali ya. Rian asli mana sih? Aku asli Majalengka Cirebon. Majalengka, Cirebon. Ya. Oke. Nah, kamu sendiri mulai nyanyi sejak kapan? Sebenarnya aku dulu dari SMP. Aku SMP? ikut organ-organ tunggal gitu Oke. di wilayahku. Oke. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang, cuman kemarin sempet vakum. Lebih ke hobi ini. Oh gitu, lebih ke hobi. Oh, terus sekarang sudah berapa lagu? Udah rekaman? Baru launching kemarin. Oh, kemarin launching. Sebenarnya ini projectnya tuh mau dibuat dari tahun 2019. Oke. Cuma ada beberapa yang terpending, akhirnya baru terrealisasi di tahun ini. Tahun ini. Iya. Boleh dong spill lagunya seperti apa? Lagunya itu judulnya Posesif Bukan Toksik. Posesif bukan toksik. Panjang ya. Iya. Kayak apa sih lagunya? Lagunya itu menceritakan tentang seseorang yang benar-benar mencintai tapi posesif. Tapi di sini posesifnya tuh bukan racun, bukan toksik, tapi jangan takut kehilangan. Oh, I see. Boleh spill lagunya? Boleh. Sip. Judulnya Aku posesif yang bukan toksik, yang cuma takut kehilangan kamu. Aku protektif yang bukan ngatur, yang ku tak mau jauh dari kamu. Asik. Itu lagu terbaru kamu. Lagu terbaru. Itu single. Karya siapa? Kebetulan yang ngebikin aku sendiri. Oh, oke. Kamu Dan penulis ada lagu beberapa juga. partnya dibantuin sama Mas Yogi. Gitu. Itu diproduksi oleh saya sendiri. Oh, produsernya kamu sendiri. Oh, jadi kamu sebagai penyanyi, produser, dan pencipta lagu. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Nah, boleh cerita dong awal karir di dunia nyanyi itu seperti apa, Rian? Sebenarnya awal karir di dunia nyanyi itu sebelumnya ke Jakarta buat kuliah.
Oke. Kuliah terus masuk ke dunia entertain tapi nggak langsung di nyanyi, Oke. ke dunia TVC dulu. Aku ikut casting iklan. Terus habis itu karena wisuda lanjut ke kerjaan yang baru dari kuliah itu, terus masuk lagi ke dunia showbiz, tapi aku nggak di depan layar, Oke. tapi aku di belakang layar, Oh, sebagai apa tuh? manajer. Oh, state manager. Oh, oke. Personal manager Oh, personal awalnya. manager untuk artis. Untuk artis. Siapa artismu Ya waktu itu? adalah nggak usah aku sebutin. Oke. Beberapa penyanyi juga dan Oke. terkenal. Oh. Apa namanya itu? Setelah itu banyak banget masukan dari orang karena mungkin aku juga masih muda gitu. So aku juga kayak kebetulan yang tadi aku bilang kalau misalkan nyanyi itu aku hobi dari kecil. Jadi kenapa aku nggak yang produksi sendiri aja Oh, gitu. gitu. Akhirnya Dan kamu kebetulan produksi. juga lagu ini aku ciptakan udah jauh-jauh hari, beberapa lagu udah ciptanya udah aku proses aja. Oke. Baru terrealisasi lah di tahun ini. Oh, gitu. Launching kapan? Launching baru kemarin 8 Agustus. Oh, terus kemarin ada teman kamu yang bilang, Rian viral loh. Itu viral karena lagumu atau viral karena yang lain? Gak tahu juga ya, mungkin viralnya gara-gara apa. Kalau lagu sih lagi kebetulan emang lagi chatnya lagi naik Oh, gitu gitu. loh. Di radio-radio, di platform itu. Jadi kamu memulai karir dari daerah sebetulnya. Dari daerah. Kamu lahir di mana? Lahirnya di Cirebon. Di Cirebon, besar di Cirebon. Besar di Cirebon. Nah, cerita dong kecil gimana perjalanan masa kecil kamu sebelum sampai di titik yang sekarang? Dulu itu kebetulan aku tuh dibilang broken home termasuk ya karena orang tua aku tuh dari kecil tuh udah pisah. Udah nggak bisa sih, cuman sering cekcok gitu loh. Dan aku tuh di masa-masa kecil tuh terdengar terus, jadi kelihatan di depan mataku. Jadi aku tuh melihat langsung kalau misalkan orang tua aku tuh sering berantem seperti itu. Terus karena mungkin aku juga kepikiran dari kecil seperti itu, akhirnya di sekolah pun aku ikut dibully karena mungkin aku tuh orang pendiam. Pendiam gitu loh, pendiam, jadi kayak dikucilin gitu loh. Karena mungkin aku terbawa suasana yang masih di rumah, ngelihat anak-anak yang di umurnya segitu tuh harmonis gitu sama orang tuanya, sementara aku kan ngelihat orang tuaku yang sering berantem di depan mata kepalaku sendiri gitu loh. Jadi akhirnya terbawa ke suasana sekolah, akhirnya tuh diam, dan sehingga di sekolah tuh aku tuh dikucilkan gitu loh. Jadi kalau di sekolah tuh kan ada geng-gengan gitu loh, dan aku tuh sendiri kadang. Oh, gitu. Nggak ada yang ditemenin gitu. Oh, itu yang membuat kamu dibully. Gitu loh. Karena kamu nggak punya teman. Nggak punya teman dan kayak merasa diasingkan gitu loh. Oh, oke. Diasingkan, jadi kayak dan geraknya pun berasa kayak ya kayak nggak punya siapa-siapa gitu loh. Di sekolah dan bahkan di rumah. Oh, gitu. Iya, gitu loh. Sehingga waktu terus berjalan, mamaku memutuskan untuk jadi TKW. Jadi kehilangan lagi lah masa-masa kebahagiaan aku di situ. Aku bersama kedua orang tuaku gitu. Selama sampai SMP, SMA bahkan. SMP sempat pulang di TKW, SMA lanjut lagi sampai kelas 1 baru habis itu pulang. Oh, gitu. Jadi kamu besar tidak berdampingan dengan ibu kamu. Iya, bahkan aku dulu dibesarkan sama nenekku. Oh, oke. Nenekku. Sampai umur berapa itu? Nenekku meninggal tuh di waktu aku SMP kelas 2. Sebelumnya ya aku dibesarkan sama nenekku. Nah, kamu bilang kamu dibully. Dibully macam apa sih kira-kira? Bulian macam apa yang pernah kamu alami? Banyak sih dikatain nggak ada orang tuanya gitu, orang tuanya udah meninggal. Karena setiap kali pembagian raport itu kan dulu itu kan orang tua yang ngambil kan, dan itu tuh aku tuh selalu nggak pernah selalu sama orang tua temanku gitu. minta tolong gitu loh. Terus bahkan ayahku bilang udah nanti bilang aja orang tuanya udah meninggal. Begitu. Gitu. Dan disitulah teman-temanku kayak kok setiap kali ada acara untuk melibatkan kedua orang tua aku selalu tidak ada. Jadi kan di situ kayak aku yang ngerasa pertama sedih pasti ya, kedua kayak ya nggak punya siapa-siapa aja. Gitu. Terus kamu mulai terjun di dunia nyanyi gimana ceritanya?
awal ini ya nyanyi. Iya, awal karir. Awal karirnya itu dari kebetulan aku punya teman yang udah berkecimpung di dunia perorgan tunggalan dulu di Cirebon gitu. Terus aku diajak gitu loh, ayo ikut, mau nggak, awalnya nemenin gitu. Terus aku bilang kayaknya aku mau deh sambil belajar gitu loh, sambil latih vokal. Akhirnya aku ikut gitu loh, ikut nemenin sambil nyanyi begitu. Awalnya berangsur-angsur sampai SMA, SMP, SMA. SMP pun berakhir karena aku ekstrakurikuler dan bimbel itu udah nggak bisa memungkinkan. Oke, dari SMP sampai SMA. Sampai SMA kelas 1 karena kebetulan ekstrakurikulerku tuh banyak waktu SMA, jadi nggak memungkinkan aku untuk nyanyi gitu loh. Pengen fokus untuk bimbel dan lain-lain gitu loh. Karena di situ aku berpikirnya aku mau fokus dan mau melanjutkan ke SMPTN negeri awalnya gitu loh. Jadi harus ekstra belajarnya di situ. Tapi sebelumnya tuh aku udah mengikuti organ tunggal itu dari pagi malam. Kalau di kampung kan gitu kan, acara hajatan siang, berhenti dulu, maghrib, lanjut lagi malam gitu loh. Kalau misalkan main hajatannya itu siang malam. Lagu apa yang kamu bawain biasanya? Lagu-lagu Cirebonan, bukan lagu Cirebonnya tapi lebih ke dangdut gitu sih gitu loh. Kan ada kan Cirebonan, ada kan? Ada. Kayak gitu apa sih lagunya yang lagu Cirebonan gitu, kamu bawain juga nggak? Kalau dulu kan belum hits, masih ke lagu dangdut gitu ya. Tetap aja lagu dangdut juga sih. Dangdutan juga. Oh gitu. Oh, terus akhirnya sampai ke profesional? Akhirnya sampai ke profesional ya baru tahun ini. Oh, tahun ini baru benar-benar. Oke. Nah, di card saya kamu pernah menderita bullying karena tampilan kamu. Momen apa sih momen bullying itu yang membuat kamu akhirnya gua harus berubah? Emang momen seperti apa? Bullying seperti apa? Mungkin karena culun kali ya. Oh, oke. Culun terus kayak yang. Kamu culun? Dulu Terus seperti apa sih emang culunnya? kayaknya udah ada deh ya di beberapa podcast foto-foto ke dulu kali ya. Oh gitu. Seperti itu terus ya mungkin karena nggak nggak terurus kali atau kayak gimana Oh, ya. kamu Jadi nggak keurus? iya, karena semenjak orang tuaku, mamaku pergi jadi TKW tuh ayahku juga semau-maunya. Jadi aku cuma sama nenek, sementara nenekku tuh berjualan di SD sekolahan gitu. Jadi setiap kali pagi itu sebelum SD mulai itu ke pasar dulu sama nenekku. Aku pun ikut gitu loh. Jadi habis itu aku pulang ganti baju ya ke sekolah gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya disiapkan dulu dan apa-apa gitu loh. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk ke Jakarta? Dan itu pun ke Jakarta awalnya nekat. Karena gimana caranya aku harus mengubah hidup. Gitu. Dan itu cuma bermodalkan satu kendaraan dan itu pun masih kredit. Itu waktu awal keluar SMA. Bawa mobil maksudnya? Enggak, bawa motor Bawa Mio. motor ke Jakarta. Dan itu pun kreditnya 600 lah sebulan di zaman itu. Aku harus cari uang untuk bayar cicilan motor. Aku harus bayar kuliah juga gitu loh. Kuliah jadi biaya sendiri? Biaya sendiri. Kamu kuliah jurusan apa? Hukum. Oh, kamu anak hukum. Oke. Dan kamu akhirnya bisa menjalani itu? Bisa gitu loh. Makanya kenapa aku ikut awalnya, gimana caranya aku harus bisa mendapatkan uang lebih untuk bayar tempat tinggalku, bayar cicilan motorku dan bayar kuliah. Akhirnya aku ditawarin lah, aku ikut casting TVC itu. Tuh selama setahun aku itu pun nggak pernah gol awalnya. Tapi ya udah terus akhirnya udah ada gol, ya udah nikmatin disitulah peluangku jadi makin banyak teman-teman. Pertama kali apa? Permen. Oh, iklan permen. Sama Sule. Oh, sama Sule. Iklan. Oh, oke. Permen min gitu loh. Oh, permen min. Oke. Dan itu pun nggak main talent, supporting talent. Oh, supporting. Terus habis itu extra joss, seingat aku ya. Oh, dari situ jadi job kamu jadi banyak. Karena kata teman aku kalau misalkan sabar aja, kalau misalkan kamu udah gol sebentar, udah gol
sekali, nanti kesananya Akan gue gampang lagi. gitu. Tapi kan kamu kuliah, Heeh. kamu punya cicilan. Mm. Sementara job-job itu kan nggak menentu. Iya. Kamu kerja sebagai apa sebelum itu? Dulunya, Heeh. dulunya ikut ini juga, teman-teman aku jualan online. Oke, jualan apa itu? Jualan kayak semacam baju-baju distro. Oh, oke. Zaman-zaman dulu distro. Oh, jualan online. Itu Heeh. yang lumayan menghidupi kamu selama di Jakarta. Iya, sebenarnya cukup dan gak cukup, aku cukupin aja hasilnya gitu Oh, loh. I see. Bahkan kadang gali lubang tutup lubang aja. Siapa teman yang lagi ada uang pinjam dulu, Oh, terus oke. aku ada uang, temanku pakai dulu, begitu aja. Oh, gitu. Untuk bertahan hidup di Jakarta. Bahkan aku pernah yang namanya nggak bisa makan di Jakarta. Oh, gitu. Mm-mm. Terus kok masih Bener-bener hidup? nol banget. Kok masih hidup? Bener-bener nol banget gitu. Terus gimana ceritanya bisa sampai makan? Temanku yang nawarin Oke. untuk waktu itu tuh ekstra untuk pemain ekstra untuk di sinetron. Oh, oke. Dibayar, kata dia bilang gak apa-apa kamu ikut aja, nanti dibayar cash 50.000. Oh, oke. Dan Bener itu dibayar cash. Dan itu aku dari Rawamangun tinggalku dulu sampai ke Pondok Indah naik busway. Heeh. Udah gitu sampai namanya ekstra, kan aku baru tahu itu pertama kali Heeh. tuh. Dari pagi ketemu pagi Mm-mm. gitu loh. Tapi cuma jalan bentar doang kan Oke. syutingnya. Itu pun dipotong 25.000. Jadi bersihnya aku cuma 25.000. Oh, gitu. Itu aku bisa bertahan lagi makan dari hasil itu. Dari hasil itu karena dibayar Terus cash. besokannya lagi di samping ya syuting itu ada casting iklan. Di Oke. situ aku casting lagi. Oke. Dan minggu pertama setelah casting itu langsung diumumin disuruh recast dan workshop. Di situ aku dapat. Dan Oh. untuk bertahan lanjut hidup yang selanjutnya, karena dulu tuh zamannya dulu tuh iklan itu bayarnya cash. Oh, I see. Ya, Oh, gitu gitu loh. ya. Nggak tahu ya kalau sekarang ya Nggak gitu tahu loh. juga sih. Oh, oke. Bayarnya cash. Jadi kalau misalnya dapat, jadi setelah syuting langsung dibayar. Tuh. Itu awal-awal kamu masuk ke dunia entertainment. Awal. Nah, kalau sekarang kamu kuliahnya masih? Udah lulus. Udah lulus. Oke, jadi kamu sarjana sekarang. Sarjana. Oh, sarjana hukum. Sarjana hukum dan kemarin baru ambil S2. Oh, ngambil S2. Oh, oke. Kamu membiayai kuliah kamu dari mana setelah itu? Apakah kamu sudah bekerja di entertain itu sehingga kamu bisa mengcover semua biaya hidup dan kuliahmu? Iya. Oh, Udah gitu. dari hasil ya syuting iklan gitu loh. Terus, Nyanyi. ya kadang aku juga diam-diam pulang ke rumah untuk nyanyi yang ambil-ambil di daerah. Kampung. Oh, gitu. Walaupun kecil ya aku ya gimana caranya aku tetap bertahan hidup, karena kalau aku balik ke rumah yang di kampung nenekku sudah nggak ada. Oke. Kan gitu loh. Ayahku nggak tahu kemana. Oh, oke. Gitu loh, waktu itu. Terus mamaku juga berangkat lagi kan kondisinya. Jadi ya udah gitu. Oh, gitu. Gimana caranya aku harus mendapatkan uang dan sekolahku harus tuntas di saat itu. Dan sekarang kamu bekerja atau full di entertainment? Kebetulan makanya ini project ini baru terrealisasi ini karena kemarin ada kerjanya, aku nggak bisa aku tinggal. Oke. Gitu loh. Oh, Di luar gitu. dari dunia showbiz ini. Kerjaan apa itu? Ya adalah beberapa yang aku nggak bisa sebut. Bisnis maksudnya. Bisnisku sendiri. Oh, kamu punya bisnis Punya beberapa. bisnis beberapa. Salah satunya? Ya nih yang begini-gini nih. Apa nih? Alat-alat begini. Oh, ini bisnis kamu punya. Oh, oke. Ya, ini Jadi nih. nanti Ini bisa aku sebutkan. apa tuh ini alat-alat ini? Oh, ini. Oh, Ya. elektronik. Nih. Oke. TV. Oh, oke. Kamu punya bisnis itu Ya, yang mendukung karir kamu sekarang Iya. ini. Oh, sudah berapa besar bisnisnya? Ya sebenarnya aku ini kayak ada beberapa partnerku di dalamnya. Ya Oke. cuman alhamdulillah aja lah sekarang. Oh, gitu. Aku juga bisa mengembangkan hobiku gitu loh. Oke. Dan aku juga bisa menjalankan bisnisku yang lain di luar dunia entertain. Oh, gitu. Nah, kenapa begitu di Jakarta dan sekarang kamu sudah mantap, kenapa kamu memilih nyanyi jadi salah satu Karena itu salah profesi? satu wishlist di hidup aku sih. Oh, gitu. gitu. Dan awalnya dulunya tuh emang aku cita-citaku jadi penyanyi gitu loh. Dan aku pengen gimana caranya aku punya kaset. Aku punya kaset di dalamnya lagu-lagu aku dan aku bisa nikmatin
untuk keluargaku sendiri. Itu aja awalnya. Awalnya Gitu. seperti Dan itu. yang penting di pasaran sana itu kaset-kasetku ada. Udah itu aja. Pengennya seperti Nggak itu. mau muluk-muluk, nggak mikirin nanti ada TV, nanti ada off-air, nggak. Itu aja sih. Oke. Dan sampai sekarang pun aku berpikirannya, aku terjun ke dunia nyanyi ini, aku mikirnya ya udah yang penting aku punya karya, aku semaksimal mungkin aku ciptakan yang bagus gitu loh. Terlepas dari situ suka atau nggak suka, yang penting aku bisa menikmati buat diriku sendiri dan buat keluarga aku. Oh Gitu. gitu. Nah, untuk mempersiapkan kamu berkarir di Jakarta itu kan butuh selain modal talenta juga penampilan dan koneksi gitu. Apakah kamu sudah merasa memiliki semua saat ini sehingga kamu berani memproduksi lagumu sendiri? Ya sebenarnya kalau dibilang semua masih belum semua ya. Oke. Ya cuman on progress aja lah. Oh gitu. Oh, salah satu modal dari dunia entertainment adalah tampilan yang Yes. sempurna, boleh dibilang seperti itu ya. Dan Sempurna itu milik I mean look yang enak Iya. dilihat dan itu kamu sudah berusaha di sana, benar ya, untuk memperbaiki itu. Yes. Ya kalau saya Iya. lihat di podcast kamu atau di acara-acara kamu ada salah satunya adalah berusaha mengoperasi wajahmu, Iya. benar ya? Iya. Kenapa sih? Apakah itu salah satu cara kamu untuk bisa masuk ke dunia entertainment? Ya karena kita tahu kalau dunia showbiz itu yang dilihat itu selain talenta salah satunya, tapi penampilan kan, gitu loh. Apa yang kurang di dalam diri kita, penampilan apa yang kita kurang, ya kita coba semaksimal mungkin kita bisa upayakan untuk jadi yang bagus di depan kamera terutama gitu loh. Gitu. Karena kita juga sebagai public figure terus yang udah mau terjun ke dunia showbiz itu kita harus sadar akan penampilan gitu loh. Karena kita kerja untuk masyarakat kan, dilihat enak atau tidaknya penampilan kita kan, gerak-gerik, tutur kata dan sebagainya kan dilihat untuk masyarakat kan. Jadi salah satunya itu kenapa aku merubah salah satu bentuk yang ada di tubuhku. Oh gitu. Di bagian mana aja sih yang Hidung. Hidung. Oke, hidungmu dulunya seperti apa? Dulunya kayak pesek banget Pesek ya. Oh kayak gue gini ya. Kayak lebih pesek ya. Oh lebih pesek. Itu yang menurut kamu kekurangan kamu. Oh kamu akhirnya memutuskan untuk operasi. Iya. Di mana? Di Korea. Di Korea. Habis berapa? Ini aku yang ketiga kali. Oh operasinya 3 kali. Iya. Yang pertama seperti apa? Yang pertama itu natural. Oke. Iya maksudnya ya Enggak mancung banget maksudnya. Enggak mancung, masih tetap kurang enak lah dilihat gitu loh. Tapi sudah lebih mancung. Oke. Kedua itu di Indonesia juga. Oke. Oh di Indonesia. juga. Pertama di Indonesia. Kedua di Indonesia, pertama di Indonesia, kedua di Indonesia. Agak terlalu mancung tapi agak terlalu tegas. Oh oke. Gitu. Terus ya udah coba lagi operasi yang ketiga. Oh gitu. Dan ini hasilnya seperti ini. Oh seperti ini. Apakah kamu sudah merasa itu sempurna? Mungkin kan udah yang ketiga kali, jadi aku ngerasa udahlah cukup lah. Cukup ya. Gitu loh. Kalau boleh tahu berapa sih biaya sekali dalam operasi? Kan Tergantung ya gitu loh. Karena di dalam prosedurnya kan ada beberapa gitu loh. Ada yang pakai implan kah, ada yang pakai tulang telinga kah, ada yang pakai tulang iga kah. Nah itu bervariasi harganya. Oh gitu. Kalau kamu sendiri tuh pakai implan atau pakai tulang? Kalau yang pertama aku pakai implan, kedua aku pakai implan, dan ketiga aku pakai tulang iga. Tulang iga. Yes. Tulang iga berarti implannya dikeluarin. Iya. Itu untuk yang pertama di Indonesia kamu habis berapa? Satu kali operasi? Sekitar ini operasinya doang atau dan lain-lainnya? Emang apa aja sih? Lain-lainnya itu apa aja? Obat gitu loh. Terus enggak langsung gitu operasi enggak langsung jadi dong. enggak ya? Oh oke. Gue baru tahu loh. Oke. Jadi misalkan yang pertama operasi hidung. Ya kan? Operasi hidung yang pertama nih di Indonesia. Perintilannya apa aja? Obat. Biaya operasi berapa? Operasi sekitaran waktu itu di zamannya itu kayaknya 60 jutaan. Oke, terus obatnya sekitarannya sampai ini kurang lebih 10 masuk. 10 jutaan. Itu benar-benar sampai sembuh. Jadi totalnya 70 juta. Oke. Dan ternyata setelah berjalannya waktu kamu kurang kuat. Operasi lagi. Itu jarak lagi. berapa? Jarak
3 tahun ya? 3 3 tahun tahun. ya. Oke, 3 tahun operasi. Dinikmatin dulu hidungnya. Oh, oke. Nunggu Iya sampai kan? bosen dulu. Sampai bosan dulu, dinikmati dulu Oke. prosesnya Baru gitu setelah kan. bosen tambah lagi. Bukan tambah lagi, kayak ada yang kurang ini, Oh, terlalu ada yang tegas ya kurang. gitu loh, terlalu Oke. garang mukanya yang masih belum enak ya. Oke. Ada rezeki, ya udah ganti lagi Oh. kedua. Yang kedua habis berapa? Itu lumayan ya, aku habis Oh. 100 sekianan lah. 100 sekian. Itu biaya Karena operasinya. kan hidungnya bukan original. Jadi itu hidung jatuhnya apa ya, bongkaran gitu ya. Jadi Oh, biayanya pun renovasi. renovasi. Oke. Ya, jadi biayanya pun lebih mahal. Oh, renovasi lebih Iya, mahal lebih daripada mahal. operasi pertama. Lebih mahal. Oh, oke. Terus itu udah berikut obat 100 jutaan itu? Belum. Oh, belum. Obatnya habis Belum. berapaan? Ya sama kurang lebih. Kurang lebih 10 jutaan. Oke. Dan akhirnya jarak berapa lagi itu kamu dari tahun kedua operasi? Pokoknya ini tuh aku baru operasi itu di tahun kemarin 2024. 2024. Sorry 2023. 2023. Jadi udah berapa tahun kamu menikmati hidung keduanya? Kayaknya 5 apa 6 ya. Oh, 5 atau 6 tahun. Kamu merasa bahwa kurang Iya. maksimal atau sudah berubah bentuknya? Heeh. Iya, karena pertamanya itu terlalu tegas dan Oke. kedua tuh tengahku tuh kayak udah mau kelihatan implannya gitu loh. Oh, Jadi aku oke. takut kalau misalkan sampai Keluar. gitu loh si implan Oh. itu. Jadi cepat-cepat aku konsultasi ke beberapa dokter, Oh. akhirnya direnovasi kembali Di di Korea. Korea. Kenapa sih di Korea? Kan di Indonesia udah banyak dokter. Karena ya itu pertama di Indonesia, kalau di Indonesia saya seperti itu ya, bukan di sini bukan menjelekkan hasil dokter Indonesia ya, cuman Iya. kayak banyak referensi aja dan aku Oke. kayak udah feelingku ya udahlah pengen kesini. Oh, habis berapa itu? Nah, ini Korea? kebetulan mahal. Semahal apa? Ya kalau untuk dibilang mobil dapat kali ya. Oh, Karena satu kan di buah sana mobil. kosnya kan hotelnya. Hotel, Terus aku tiket. juga di sana sebulan. Oh, sebulan di Ya, sana. Kenapa sebulan. sebulan? Karena aku nggak mau bolak-balik. Aku beneran pengen sembuh dulu. Bener-bener dokter bilang kalau ini udah boleh, udah layak pulang ke Indonesia. Oh, gitu. Gitu loh, sampai bener-bener buka jahitan, sampai bener-bener kering gitu loh, sampai bener-bener pulih kembali gitu loh. Bukan yang baru dioperasi langsung pulang. Oh, gitu. Tuh. Itu butuh waktu Ya sebulanan ya? total kalau dari 3 itu 1 M sekian lah ya masuk. Oh ya? Iya. Wow, fantastis ya. Iya. Oh, Karena itu untuk satu hidung ya? Heeh. Oke, karena apa? Ganteng itu mahal kan? Oh, oke, ganteng itu mahal. Iya. Enggak, gue ganteng murah-murah aja. Itu Gue jual juga murah. pilihan. Itu pilihan. Oh, oke, gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah dioperasi gini ada perawatan khusus nggak sih? Aku sih enggak sih ya. Enggak ya, udah normal aja. Normal aja udah. Diginiin bisa nggak sih? Diginiin sih mungkin enggak. Aku masih takut, cuman ya namanya juga ini bukan hidung asli kan. Jadi aku lebih ke menjaga aja. Sebenarnya dokter bilang bisa mau diapa-apain juga. Oh, gitu. Cuman ya akunya sendiri yang worry. Ini maaf nih, kalau misalkan kayak gue nih pacaran, kan suka adu hidung lah, gitu. Kalau aku ya adu-adu aja udah lah. Hah? Adu-adu aja. Adu-adu nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah. Nggak takut penyok atau Nggak apa? juga. Karena udah beberapa diadu enggak ya udah gini Oh, aja. udah pernah diadu. Oke, udah beberapa kali diadu fine. Ya maksudnya diadu apa dulu nih? Adu kemancungan. Iya, adu hidung kan. Ternyata nggak masalah gitu. Oh, gitu. Nggak masalah ya. Oh, oke. Sekarang kamu merasa lebih pede dengan kondisi hidung kamu yang sekarang? Ya kemarin juga pede-pede aja. Cuma mungkin ini udah yang terbaik udah. Yang terbaik. Karena banyak masukan teman-teman juga ngeliat aslinya enggak kok bagus gitu. Jadi ya udah. Nah, boleh dong ceritain proses operasinya itu. Kan kamu udah pernah operasi. Kamu bilang dari yang pertama kedua itu kan boleh dibilang renovasi. Nah, kalau yang ketiga gimana tuh? Kan udah pernah direnovasi. Renovasi lagi. Prosesnya jadi semakin kita sering rombak itu hidung, semakin mahal biayanya. Oh, gitu. Karena pengerjaannya semakin susah. Ah, gitu. Ya. Oh. Sampai begitu ya. Makanya kamu nanti butuh. aku dirombak lagi nih, makin mahal lagi.
Oh gitu. Iya. Karena Karena kamu nggak ngerti juga kan dokter ya yang tahu di Heeh. dalamnya gitu. Kalau aku kan cuma dibius tidur udah nggak kerasa bangun. Oh. Ada rasa sakit nggak sih? Sakit Sakit ya? pasti. Kalau dibilang orang nggak sakit ya mungkin karena pas dibiusnya nggak sakit. Tapi after biusnya hilang tetap aja merasa sakit. Kayak abis luka-luka gitu ya? Kalau aku kayak hilang sayapku sebelah. Oh gitu. Karena kan aku iga. Oh diambil dari Heeh. iga. Oh. Sayapku kayak hilang sebelah itu setelah seminggu lah ya. Di iganya yang sakit. Kalau hidungnya Jadi sakit pas nggak? kalau batuk juga kayak harus ditahan. Oh gitu. Sebenarnya di hidungnya nggak ada karena mungkin sakitnya melebihin hidung. Jadi hidungnya nggak kerasa, iganya yang kerasa. Karena tulangnya diambil Heeh. itu tadi. Oh. Karena proses operasinya juga lumayan lama ini, 8 sampai 9 jam. Oh. Gitu karena dia tuh prosesnya ada 2. Prosedur atau ini dulu diambil, dibuat, diukur, baru operasi hidung. Nah, kalau saya lihat nih di YouTube atau di mana orang-orang Korea tuh masih ada perbannya udah pada beraktivitas gitu. Selama kamu di Korea, apakah kamu juga begitu? Iya, karena nggak boleh tidur terus. Kita harus baik gerak karena aliran darahnya biar lancar gitu. Oh, terus kamu ngapain aja selama sebulan itu di sana? Ya makan, jalan-jalan, nikmatin aja udah. Oh gitu. Dengan perban yang ada di muka. Karena di sana tuh nggak ini ya udah banyak yang operasi yang di jalan-jalan itu lagi perban bengkak-bengkak gitu, bahkan ada selang-selang yang gantung yang mungkin liposuction ya atau apa gitu, banyak banget darah-darah, tapi di sana udah biasa. Oh udah biasa. Nah ada perlakuan khusus gak sih setelah operasi gitu? Nggak ada sih. Hidung kamu? Oh treatmentnya? Iya treatmentnya. Ya mungkin lebih ke waspada, hati-hati aja ya aku ngejaganya gitu loh, dari benturan, dari keramaian untuk lebih tepatnya gitu aja sih. Oh gitu. Karena kan ini bukan yang asli ya buatan, jadi apapun yang dibuat juga harus benar-benar kita jaga kan, takutnya terjadi apa-apa kan, lebih repot lagi nanti. Lebih repot lagi. Iya. Nah, banyak orang yang bilang kalau misalkan walaupun dia operasinya hidungnya operasi, tapi bilang enggak ini natural gitu. Tapi kamu kok malah belak-belakan gue dibongkar pasang 3 kali. Kalau aku sih apa adanya ya, maksudnya ya orang bilang itu hidungnya asli atau palsu ya aku bilang buatan dokter. Gitu. Karena ya kita terlihat lah mana hidung yang beneran asli, mana yang enggak gitu. Tetap kelihatan ya. Aku berbagi lah gitu lah, berbagi untuk orang-orang biar mau cantik, mau ganteng gitu loh. Gitu. Karena sekarang juga orang mungkin udah nggak tabu lagi kali ya untuk operasi-operasi ini ya. Bahkan di sana juga artis-artis banyak kok yang operasi. Gitu ya. Ya mungkin itu balik lagi ke kepribadiannya dia, mau terpublish kah atau mau enggak. Kalau aku sih ya udahlah, fine aja gitu ya. Nah, oke. Kan kalau orang biasa nih kayak gue habis mandi pagi, watching gitu. Terus kadang musim hujan gini pilek atau bangun tidur ngupil dulu gitu. Kalau hidung kamu gitu? Karena mungkin dokterku itu di sana itu bukan hanya dokter bedah, tapi itu THT. Jadi semenjak aku setelah operasi ini, aku tuh nggak pernah yang namanya udah flu dan batuk. Oh gitu? Ya. Nggak pernah ya? Udah nggak pernah lagi. Oh oke. Gitu. Mbak, yang dulunya sebelum operasi itu aku tuh kadang karena aktivitas kadang sebulan tuh ada aja batuk, ada aja flu, pilek. Gitu. Kalau sekarang tuh hampir nggak pernah, dan batuk pun kalau misalnya kita makan terlalu banyak lemak, gorengan itu wajar ya. Tapi yang benar-benar kayak batuk, kayak flu yang benar-benar flu banget udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Oh, jadi kalau bersin gitu nggak pernah. Dan yang sebelumnya juga ada sinus, sekarang udah nggak pernah lagi. Oh, sinusnya udah hilang. Oh oke. Nah, tapi kan namanya manusia pasti kadang pilek atau kadang pengen gitu, atau kadang pengen ngupil, gimana tuh? Ya normal sih, ngupil aja. Oh ya, coba pengen lihat. Ngupil bisa aja ngupil tuh. Oh pelan-pelan ya. Oh nggak sekasar ini ya. Oke, pelan-pelan. Sukanya kasar ya. Kadang-kadang. Nah, kan kamu sekarang sudah berubah secara physically di face kamu. Kalau ketemu teman-teman lama gimana tuh? Ya ada yang mengenali, ada yang tidak. Itu sih. Kalau orang tua masih ada kan? Masih ada. Ibumu masih ada. Pernah ketemu? Pernah, kan sekarang udah singkat cerita udah membaik, udah kembali. Nah,
waktu pertama ngeliat gimana, kaget nggak? Enggak, karena sebelumnya kok apapun yang aku lakukan, tindakan seperti ini aku izin dulu terlebih dahulu ke orang tua. Oke. Boleh atau tidaknya. Tapi banyak teman-teman yang masih mengenali kamu. Banyak. Kan berubah total tuh. Karena aku tidak menutup ruang lingkup pertemananku yang lama. Oke. Jadi setiap step yang kamu lakukan, mereka Dia pada tahu. betul. Bahkan prosesnya pun dia tahu. I see. Oh gitu. Dan kamu bangga dengan kondisi sekarang ini? Ya, kalau dibilang bangga ya bangga ya, gitu. Apa yang membuatmu bangga? Ya punya hidung mancung. Itu suatu kebanggaan ya. Suatu kebanggaan karena kan dari nggak ada sampai ada gitu, dan itu prosesnya juga kan nggak gampang dan kan. biayanya juga cukup mahal dan nggak semua orang bisa. So itu sebuah effort yang luar biasa untuk mendapatkan hidung mancung itu. Iya. Jadi itu kebanggaan buat kamu. Kayaknya orang juga kalau hidungnya seperti aku, dia punya rezeki, punya uang lebih, kayaknya pengen deh. Cuman mereka itu mungkin masih takut-takutan atau karena nggak mampu gitu ya. Iya. Bisa jadi kan. Jadi ya cuman komen aja di sosmed. Ada nggak sih yang nyinyir sama kamu? Banyak. Kayak apa contohnya? Kayaknya hidungnya ketinggian kayak Pinocchio gitu loh. Kayak ini artis ini katanya terlalu lancip. Awas ada balon di hidung katanya, nanti pecah balonnya. Gitu banyak banget. Pokoknya banyak lah cacian-cacian masalah hidung. Gitu. Sakit hati nggak kamu digituin? Aku sih ketawa-ketawa aja. Sini balonnya malah aku balas, sini balonnya tempelin, coba kita pecah atau enggak balonnya. Gitu. Ya, kamu tanggapi dengan santai. Dengan santai, bukannya aku sakit hati, malah aku kayak hiburan aku sendiri aja. Kadang aku kalau nggak ada kerjaan, aku balesin gitu loh. I see. Nah, sekarang kan kamu bilang kamu lebih percaya diri. Nah, menurut kamu arti ketampanan untuk seorang kamu itu seperti apa sih? Dari hati sih sebenarnya tampang itu. Selain dari fisik, tidak. Kalau dari hati berarti nggak perlu operasi dong. Gimana? Ya, suatu perpaduan gitu loh. Kalau cuman dari fisiknya tapi dari hatinya nggak tampan, kayaknya kurang sempurna gitu loh. Nah, arti tampan buat kamu secara fisik sempurna dong. Iya, sempurna itu seperti apa? Good looking. Oh, good looking. Hidungnya mancung, bibir tebal. Enggak sih. Tinggi. Tinggi. Profesional gitu loh. Itu yang membuat kamu, yang menurut kamu itu tampan dalam arti yang sebenarnya. Oke. Nah, setelah mengalami perubahan ini dan kamu lebih percaya diri tentunya, dan akhirnya kamu semakin mantap di dunia entertainment, sehingga kamu sekarang sudah keluarin single, ada efek positif nggak dari perubahan tampilan kamu ini ke karir kamu di musik? Efek positif? Ada juga sih. Salah satunya orang jadi ngundang kamu karena kamu cakep gitu. Ya mungkin salah satunya itu. Terus kedua penasaran. Penasaran maksudnya? Penasaran tuh kayak gimana sih aslinya. Gitu. Terus ada juga yang kayak, kamu gak usah nyanyi nih, kamu datang aja. Aku pengen lihat. Ada. Jadi bintang tamu aja? Enggak ngerti ya, cuman dia suruh pengen lihat aja gitu. Jadi kamu duduk dibayar gitu? Gak duduk, kamu datang ke sini, duduk, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, aku pengen lihat. Gitu. Ada yang begitu. Terus dibayar? Enggak, tapi aku nggak ambil. Kenapa nggak ambil? Ya aku bingung mau ngapain. Manajemenku juga ini kita kerjanya ngapain. Gitu. Ya suruh tadi. Kan memang kamu seorang entertainer. Banyak itu yang kayak gitu. Kenapa nggak kamu idenya gini aja? Terus kebetulan banyak juga yang lucunya tuh, bisa nggak datang ke kota ini? Aku pengen lihat hidung kamu. Aku pengen sama kayak kamu gitu loh. Gitu. Hidungnya ada yang begitu. Sampai sebegitunya ya. Kalau udah begitu terus pasang tarifnya gimana? Nggak ambil, nggak diambil jobnya. Nggak kita respon. Gitu. Yang direspon hanya yang nyanyi, gitu, kerjasama. Gitu. Sudah kemana aja untuk nyanyi? Terakhir kemarin itu baru kemarin di Bandung. Di Bandung. Asia Afrika.
Itu kamu nyanyi nyanyi berapa lagu di sana? 4 lagu 4 Sunda. lagu. Karena Oh, kan lagu Sunda. karena kan itu lagi memperingati Asia Oh, Afrika Asia Afrika ya. yang saksikan sama 59 delegasi Oh, negara. gitu. Nah, kalau saya lihat nih look-nya kamu kan sekarang kayak K-pop gitu. K-pop banget gitu. Kamu pengen nggak sih bikin grup band kayak K-pop gitu di Indonesia? Mungkin collab ya, mungkin kayak collab. featuring gitu-gitu. Oh. Dan kebetulan ini juga aku lagi mengerjakan project mini albumku gitu. Oh, gitu. Dan di dalamnya itu aku ada beberapa collab sama penyanyi cewek dan cowok. Oh, gitu. Iya. Ada berapa lagu nanti yang ikut? 6 sampai 7 lagu. 6 sampai 7 lagu. Semua bikinan kamu. Mix and mix. Oh, oke, mix ya dari berbagai pencipta lagu juga. Iya. Dan beberapa penyanyi akan join di sana. Iya, join di sana. Salah satunya? Nggak bisa disebutin dulu. Salah satunya si Irma Darmawansa ada di sana. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Oh, kalian sahabatan kan? Sahabatan dong. Nah, terus kalian suka show bareng? Kemarin nyanyi di acara wedding. Oh, di acara wedding berdua sama Irma. Ada beberapa penyanyi lain. Oh, ada beberapa penyanyi lain. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari netizen yang ingin disampaikan? Ada? Langsung pesan aja. Oke, Rian. Sebetulnya saya pengen banyak ngobrol sama kamu tentang operasi-operasi, tapi sure kamu hanya mengoperasi hidung kamu saja. Iya. Kalau pundak, bahu, dada, Ya. ada keinginan untuk kaki. ada keinginan untuk operasi di dada mungkin? Nggak ada. Kan sekarang trennya kotak-kotak gitu. Olahraga aja lah. Olahraga. Kamu usia berapa sih sekarang? Coba tebak berapa? 25? Enggak. 22? Enggak. Berapa? 30. Yang bener. 32. 32? 31. 31. Oh, looknya muda banget ya. Kayak umur 22-an loh. Oh ya. Iya. Malah saya pikir ya antara 22, ayo maksimal 25 lah. Oh, jauh ya. Oh, kenapa bisa looknya awet muda? Apa yang membuat kamu looknya jadi awet muda gitu? Tidak tahu juga. Aku juga bingung. Apa karena kamu memang positif orangnya, atau mungkin rajin minum-minum kolagen atau apa? Minum kolagen juga hampir nggak pernah sih. Perawatan dari dalam nggak ya? Nggak pernah. Oh, semua masih natural ya? Hanya hidung aja? Hidung aja sih. Okay. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Next belum tahu ya? Ya kita lihat nanti ya. Oke. Kita lihat nanti ya selanjutnya apa. Oh, oke, baik. Tapi kalau aku lihat di kamera, lihat deh tuh, muka kamu tuh boyband banget gitu ya. Korea banget gitu. Kayak Jungkook ya. Oke, Rian. Ya. Sebelum kita berpisah, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan untuk Sobat Si Mantap, mungkin pesan-pesan dalam berkarir atau dalam kehidupan. Silakan. Ya, pokoknya untuk teman-teman yang mau memulai karir, kalian jangan patah semangat. Apa yang kalian impikan dalam hidup harus tercapai. Pokoknya diiringi sama doa dan kerja keras. Oke, kerja keras dan doa ya. Baik. Nah, Rian, saya punya permainan. Permainan ini saya punya beberapa kata yang kamu harus sambung ketika saya ketika saya menjawab mengucapkan kata itu. Ya. Kalau misalkan jadi kalau saya mengucap kata apel, kamu apa yang ada dalam otakmu kamu harus ucapkan, tapi yang berkesinambungan. Oke? Yang berkesinambungan. Artinya connecting. Kata apapun, ya. Terserah mau buah mau apa terserah, ya. Siap ya? Kalau saya bilang sambal, apa yang ada dalam otak kamu? Pedas. Hidung. Mancung. Panas. Dingin. Ekor. Sayap. Baru. Lama. Perang. Dunia. Lumba-lumba. Hiu. Oke. Yang pertama, kalau sambal pedas. Pedas ya. Sambal selalu pedas ya. Mau disambelin? Balado. Pernah disambelin? Diulek. Lu ngulek kali. Oke, hidung? Mancung. Hidung selalu mancung kah? Atau harapan kamu hidung kamu selalu mancung? Mancung kali ya. Kalau hidup pasti mancung ya. Rezekinya tinggi. Amin. Oh, hubungannya ke sana. Oke. Panas?
Dingin. Dingin ya lawannya ya. Kalau panas selalu identifikasi pengennya dingin. Dingin. Kalau ekor tadi kamu bilang? Sayap. Sayap. Apa hubungannya ekor dan sayap? Dia ekor, mana coba ekor? Ekor di belakang, Sayap, di punggung. ya udah terbang aja. Baru Lama. ya lawan katanya ya. Kalau perang tadi? Dunia. Oh, perang dunia. Kalau lumba-lumba? Hiu. Hiu, sama-sama ikan ya, Sama-sama tapi beda ikan. image ya. Kalau lumba-lumba lucu, kalau Masa lumba-lumba kupu-kupu? Eh? Kupu-kupu mau. kalau hiu itu si hiu tuh sebetulnya nggak gahar loh, cuman image aja yang membuat. Oh, gara-gara udah coba ya berkomunikasi sama hiu? Iya, saya pernah berenang-renang bareng 100 hiu. Oh, di mana tuh? Gini, hiu ya, hiu. Nggak ada di pulau di Indonesia, di beberapa itu banyak sekali hiu-hiu yang justru gedenya segede-gede perahu gitu, dan mereka tidak buas. Gitu. Jadi hiu itu sebenarnya tidak buas. Hanya gara-gara film Jaws itu film lama itu yang membuat orang tuh berpikir bahwa hiu itu ikan yang sangat buas. Padahal enggak. Pada dasarnya hiu itu baik. Ya, hanya memangsa mangsa jadi aja. Oke, Rian, senang sekali ngobrol sama kamu hari ini. Dan oh iya, satu lagi Rian. Tadi kan kamu bercerita bahwa kamu tuh kamu punya bisnis, terus kamu penyanyi, kamu model iklan. Sebetulnya kalau kamu tuh lebih senang seorang apa? Bisnis atau entertainer atau penyanyi atau model? Apapun itu ya. Apapun itu, apa yang kau senang? Entertainer. Jadi kamu lebih senang dibilang entertainer daripada bisnis? Ya, dua-duanya boleh. Oh gitu, bisnis plus entertain. Ya, oke. Fix mantap. Itu dia ngobrol kita bareng Rian Rayo, seorang penyanyi pendatang baru yang sempat viral karena kisah hidupnya dan perjalanan operasinya. Ya, dan kita berharap bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, dan kita berharap bisa bertemu dengan narasumber-narasumber yang tentu saja akan berbagi kisah yang inspiratif. Saya Mas Rere. Saya Rian Rayo. Gak kuku. Au au.